Rahayu mengenal ajaran leluhur yang telah tertantu di semesta raya agar menjadikan pribadi yang berwawasan, berpengetahuan, berpengertian, berpemahaman yang luhur untuk selanjutnya menjadi pribadi yang selalu mempraktekannya dalam bentuk sikap atau tingkah laku yang berbudi pekerti luhur, berulang rasa sejati sebagai ucapannya, dan menjadi kitab hidup atau kitab suci sejati ada makna sebagai wujud dirinya. Karena hanya dengan hal inilah pribadi bisa selalu menyatu dengan yang maha luhur, sehingganya pada akhir nantinya dapat kembali kepada yang maha luhur nan suci, di mana yang maha luhur nan sucilah tempat kembalinya semua yang ada. Dialah dat maha murni nan suci hidup, yang langgeng abadi tan kena owah kincir, yang awal sekaligus yang akhir, tempat berangkat sekaligus tempat kembalinya semua makhluk. Kadang kinasihku semuanya, ada sebuah kisah yang tidak ada di semua versi manapun, terkecuali dalam versi Jawa. Di antaranya adalah Semar. Dang Hyang Semar atau leluhur agung Jawa ini merupakan sosok yang sangat misterius di masa lampau maupun masa saat ini dan bahkan masa yang akan datang. Beliau melambangkan betapa luas serta dalamnya alam pikir, alam rasa, alam dharma, dan khasanah spiritual di setiap masa ke masa. Banyak versi yang mengisahkan tentang siapa beliau yang sebenarnya, namun saat ini kami hanya akan mengisahkan dengan salah satu serat, yaitu serat Paramayuga, yaitu serat yang menjadi kitab para raja-raja zaman kuno. Dalam serat Paramayuga tersebut, pujangga atau filsafat atau sastra Jawa yang terkenal dengan titis atau dengan ketajaman batin atau dengan ketajaman spiritualnya, yaitu beliau yang terhormat Raden Ngabehi Ranggawarsita, mengutip sebuah kitab yang bernama Jitapsara di saat mengkaryakan dirinya dengan menulis serta menjelaskan sebuah kisah di mana sebuah cahaya yang menyilaukan berhasil dibentuk atau diubah menjadi sosok makhluk suci yang nyata, di mana untuk dapat dijadikan pelajaran spiritual bagi manusia. Tersebut adalah sosok makhluk suci yang bernama Sang Hyang Tunggal, yang mana beliau adalah merupakan putra dari Sang Hyang Wenang. Walau sudah memiliki 3 putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Dharmastuti, Sang Hyang Dewanjali, namun Sang Hyang Tunggal masih berkehendak untuk memiliki keturunan lagi. Sebab karena semua itu dan para leluhurnya berwujud rohani dan tinggal di alam getaran energi halus. Sang Hyang Tunggal berulang kali membaca dan merenungkan kitab Pustaka Daryat beliau, sehingganya mengetahui bahwasanya leluhurnya dahulu memiliki jasmani dan berwujud sebagai manusia sejati. Karena terlalu lama bertapa, sehingga pada akhirnya menjadikan wujudnya penuh dengan kerohanian, hingga hilangnya atau hilanglah sifat kemanusiaannya. Sejak itulah dia hanya memiliki keturunan berbadan rohani semata. Sang Hyang Tunggal berkehendak memiliki keturunan yang mampu berada di alam Triloka, yaitu jagat tengah atau jagat dunia yang bersifat wujud jasmani, jagat ginggil atau alam atas,
dan jagat ngandap atau alam bawah yang merupakan dimensi alam ada dan tiada, atau sunyaruri, yaitu yang hanya bersifat rohani. Untuk mewujudkan kehendaknya tersebut, Sang Hyang Tunggal menitipkan tahta kayangan keling kepada putra pertamanya, yaitu Sang Hyang Rudra, yang kemudian menggunakan gelar Sang Hyang Dharma Dewa. Sementara Sang Hyang Tunggal melakukan tirakat atau laku patrap samadhi selama bertahun-tahun lamanya. Untuk kemudian agar apa yang menjadi kehendaknya tersebut diwujudkan oleh Sang Maha Pencipta. Pada suatu waktu, seorang dewi bernama Ratri atau Rekatawati bersaksi menikah dengan sosok yang bernama Sang Hyang Tunggal. Dengan kesaksiannya tersebutlah Dewi Ratri menyampaikan apa yang telah tersaksikannya kepada ayahnya yang bernama Sang Hyang Yuyut. Atas dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup Sang Hyang Yuyut, lalu Sang Hyang Yuyut mencarikan sosok yang tersaksikan oleh putrinya tersebut hingga akhirnya ketemu. Singkat cerita, Dewi Ratri yang indah rupawan tersebut menikah atau dimanunggalkan dengan Sang Hyang Tunggal. Dari pernikahan atau kemanunggalan tersebut, aji asmara cipta membuahkan cahaya yang menyilaukan, di mana ukurannya sebesar telur ayam, namun gemerlap dan kemilau. Oleh karena sebab tersebut, Sang Hyang Tunggal bersedih dan marah karena bukan wujud seperti tersebut yang dikehendakinya. Lalu telur tersebut diambil dan dibantingnya, sehingga yang terjadi telur menjadi mental atau melesat jauh dan hilang entah kemana. Kesedihan Sang Hyang Tunggal yang luar biasa dahsyatnya tersebut akhirnya terasakan oleh ayahnya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang lalu hadir di hadapan Sang Hyang Tunggal dan menghiburnya dengan memberikan berbagai macam petuah bijaksana, termasuk memberikan hadiah ilmu kesaktian serta pusaka-pusaka yang berenergi besar, baik dari mulai pusaka Ratna Dumilah, Cupu Manik Astagina, bahkan pusaka Lata Mau Sahdi. Namun semua itu tidak berhasil menghapus kekecewaan atau kesedihan putranya Sang Hyang Tunggal. Lalu Sang Hyang Wenang menyatukan atau memanunggalkan dirinya untuk lebur dengan Sang Hyang Tunggal menjadi satu, untuk bersama-sama melakukan ritual penyabdaan mantra inti dengan jumeneng pemasrahan dari kesemuanya tersebut kepada Sang Hyang Maha Pencipta, agar supaya kiranya telur kemilau bercahaya yang melesat pergi tersebut dapat kembali hadir dan berubah menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Sang Hyang Tunggal. Alhasil ritual pemasrahan tersebut terwujud. Cahaya kemilau sebesar telur ayam akhirnya muncul dengan kecepatan cahaya super kilat menuju kepada Sang Hyang Tunggal. Dan dengan kecepatan itu pula Sang Hyang Tunggal menangkapnya dan kemudian dimantrai, lalu disiram dengan air keabadian Tirta Mirta Kamandanu, hingga akhirnya berubah wujud menjadi 3 sosok manusia. Ketiganya lalu diberi nama dengan gelar Batara. Gelar untuk pertama kalinya digunakan, yang berasal dari kulit telur bernama Batara Antaga, yang berasal dari putih telur bernama Batara Ismaya,
dan yang berasal dari kuning telur bernama Batara Manik Maya. Sang Hyang Wenang yang telah menyatu dengan Sang Hyang Tunggal enggan untuk keluar. Beliau berkehendak untuk memberikan kesemuanya yang dimiliki kepada putranya Sang Hyang Tunggal. Berikut termasuk istana Kahyangan Tengguru. Sejak saat itu juga Sang Hyang Tunggal menggunakan nama Sang Hyang Podowenang. Sang Hyang Podowenang berkehendak kelak apabila mereka sudah dewasa akan menyerahkan istana kerajaan Kahyangan Tengguru kepada salah satu anaknya. Benar adanya, namun ketika tiga wujud manusia yang berasal dari sebuah telur bercahaya tersebut sudah dewasa, malah terjadi suatu perselisihan intern mereka untuk berebut istana Kahyangan milik ayahnya tersebut. Mereka beradu argumen dan adu kesaktian dengan dahsyat. Semua sama-sama ingin memiliki istana kerajaan Kahyangan tersebut dengan ego pamrih arogannya masing-masing. Dalam adu argumen, Antaga menyampaikan bahwa anak tertualah yang berhak dan wajib memiliki atau menjadi pewaris istana kerajaan tersebut. Ismaya mengatakan tidak juga harus begitu, karena menurut kenyataan di masa buyut mereka, yakni Sang Hyang Nurrasa, tahta malah justru jatuh pada anak kedua, yakni Sang Hyang Wenang, dan bukan kepada Sang Hyang Dharmajaka. Pada saat itu kejadiannya mirip yang terjadi saat ini. Dulu kejadiannya Sang Hyang Nurrasa menyatu dengan Sang Hyang Wenang, dan saat ini Sang Hyang Wenang menyatu dengan Sang Hyang Tunggal. Sehingganya dengan dasar melihat kejadian di waktu itu, anak kedualah yang berhak atas tahta tersebut. Perdebatan tersebut tidak membuahkan suatu jalan keluar, namun malah berujung pada adu kesaktian. Dalam adu kesaktian tersebut, tidak ada yang kalah ataupun yang menang di antaranya. Kesemuanya sama-sama sakti mandraguna yang sama-sama sebanding dalam adu kesaktian. Lalu sang adik bungsu, yaitu Manik Maya, hadir dan akan memberikan sebuah ide. Setelah keduanya sepakat dengan ide yang akan diberikan oleh Manik Maya, maka dengan enteng Manik Maya menyampaikan usul tersebut, bahwasanya barang siapa yang berhasil menelan gunung dan mengeluarkannya melalui dubur, maka dialah yang paling cerdik dan berhak memiliki kerajaan Kahyangan milik ayahandanya tersebut. Benar adanya, ide tersebut malah disetujui dan ditanggapi dengan serius oleh keduanya. Dan setelah disepakati, maka Batara Antaga senang dan sombong karena mendapat kesempatan pertama untuk melakukannya. Batara Antaga mengambil sebuah gunung besar, lalu menelannya begitu saja sekali lahap. Lalu celakanya, mulut Antaga robek besar. Bukan hanya itu, namun gunung yang sudah tertelan ke dalam perut, yaitu perutnya Antaga, tidak bisa keluar. Batara Antaga panik dan kesakitan. Walaupun sudah berusaha dengan cara memuntahkannya, usaha kerasnya dalam mengeluarkan gunung tersebut membuat Antaga tersiksa luar biasa, sehingga badannya membulat dan wajahnya berubah menakutkan hingga matanya melotot seperti mau lepas keluar. Ismaya lalu merasa di atas angin. Dengan melihat kejadian atau pelajaran tersebut, Ismaya tidak mau ceroboh dan bodoh. Lalu dia bersikap hati-hati dalam melakukan tantangan tersebut, supaya agar tidak mengalami hal yang sama seperti yang telah teralami oleh saudara tuanya tersebut. Ismaya lalu malah memilih gunung yang lebih besar dari yang dipilih kakaknya itu. Dengan kecerdikan Batara Ismaya,
diambillah sebuah gunung yang telah dipilih dan memakannya sedikit demi sedikit dalam beberapa hari waktu lamanya, hingga sampai-sampai dia rela untuk tidak tidur sama sekali. Setelahnya gunung tersebut habis ludes dimakan oleh Ismaya. Namun celakanya, ketika Ismaya ingin mengeluarkan gunung dari dalam perutnya melalui dubur, Ismaya mengalami kejadian yang akhirnya sama dengan Antaga, bahkan lebih parah dari itu. Gunung besar yang berada dalam perut Ismaya tidak bisa keluar. Ismaya terus berusaha, namun usaha tersebut malah membuat Ismaya semakin menderita dan kesakitan, yang akhirnya membuat tubuh dan wajahnya juga berubah menjadi mengerikan. Perut dan tubuh Ismaya melar lebih besar atau lebih parah dari Antaga. Matanya yang kurang tidur berhari-hari tersebut menjadi bengkak dan mengeluarkan air mata terus-menerus. Ismaya mengalami penderitaan yang begitu pedih, yang pada kemudian Sang Hyang Podowenang yang merupakan ayah mereka pun datang. Setelah mengetahui penyebab kesemuanya, Sang Hyang Podowenang murka besar atas perilaku Antaga dan Ismaya. Sang Hyang Podowenang akhirnya harus memilih Sang Hyang Manikmayalah penerus warisan tahta kayangan tersebut. Sedangkan Antaga dan Ismaya, mereka dihukum untuk mensucikan diri dengan cara bertapa bertahun-tahun di alam Sunyaruri. Antaga dan Ismaya bersedia menerima hukuman tersebut, namun dengan satu syarat, karena yang telah menjadi ataupun karena yang telah terjadi kesemuanya itu atas usulan Manikmaya, sehingga Manikmaya juga harus bisa membuktikan apa yang menjadi usulannya tersebut, yaitu ikut menelan gunung dan mengeluarkannya dari dubur. Disaksikan sang ayah, Manikmaya memilih gunung Kailasa yang terkenal indah dan sejuk. Dengan kesaktiannya, Manikmaya mampu mengecilkan gunung tersebut dan menelannya, lalu mengeluarkannya lewat dubur. Setelah keluar, gunung Kailasa dibesarkannya kembali serta diletakkan kembali di tempatnya dengan rapi seperti sedia kala. Selama proses tersebut, Manikmaya melakukannya dengan sangat mudah tanpa kesulitan sama sekali. Melihat kecerdikan adik bungsunya, yaitu Manikmaya, si Antaga dan Ismaya hanya bisa manggut-manggut dan mengakui kekalahannya, dan harus ikhlas menjalani hukuman yang diberikan oleh ayahandanya tersebut. Melihat keadaan tubuh Antaga dan Ismaya yang membulat dan memburuk, ditambah lagi wajah mereka berdua yang sangat memelas, mendadak membuat Manikmaya tertawa terpingkal-pingkal dan terbahak-bahak. Dengan kearogansiannya, dia merasa paling cerdas, merasa paling sakti, merasa paling unggul, merasa paling beruntung, merasa paling gagah dan tampan, sehingganya dialah yang paling berhak dan layak menerima warisan dan memimpin tahta kayangan Tengguru milik ayahandanya tersebut. Manikmaya berkata dengan sombong, apa jadinya bila tahta kayangan Tengguru yang dihuni para dewa dipimpin oleh orang yang buruk rupa dan mengerikan seperti kedua kakaknya yang buruk rupa tersebut? Pastinya kewibawaan dan keindahan istana kayangan menjadi suram dan hilang. Mendengar sikap dan ucapan Manikmaya tersebut, Sang Hyang Podowenang langsung sedih dan kecewa hatinya. Sangat tidak mengira hal itu akan dilakukan oleh Manikmaya. Sang Hyang Podowenang langsung marah dan menyampaikan petuah kepada Manikmaya bahwasanya bagaimanapun itu mereka berdua adalah saudaramu dan tidak selayaknya engkau berkata dan bersikap menghina dan sombong diri seperti itu. Engkau telah dikuasai keegoan dan pamrih, sehingga sikapmu sangat arogansi terhadap kakak-kakakmu. Sikap tersebut sangat melukai siapapun yang mendengarnya.
dan itu bukanlah jiwa seorang pemimpin kayangan yang suci tersebut. Lalu dikutuknya si Manikmaya oleh Sang Hyang Podowenang bahwa kelak engkau juga tidak sempurna seperti kedua kakakmu. Engkau akan memiliki 4 tangan, berleher belang, bergigit taring kanan dan kiri, dan jalanmu pun pincang-pincang. Mendengar kutukan ini, Manikmaya terkejut, tak menyangka bahwa sikapnya akan berdampak buruk seperti itu. Dia memohon ampun sampai menyembah-nyembah. Namun, apa boleh buat, semua sudah terlanjur terucap, dan terjadi juga telah terlambat. Maka dengan demikian, setelah mereka semua menjalani hukuman yang diberikan oleh ayandanya, Batara Antaga diberi tugas dan bertugas memimpin serta mengasuh jagat ngandap atau alam bawah yang dihuni para makhluk halus, para raksasa, alam dunia gelap atau alam dunia belegedeg. Batara Ismaya diberi tugas dan bertugas memimpin serta mengasuh jagat tengahan atau alam tengah atau alam dunia, memomong golongan manusia dari semua golongan, khususnya para ksatria. Sedangkan Batara Manikmaya diberi tugas dan bertugas memimpin serta mengasuh jagat inggil atau alam atas golongan para dewa. Disebutkan bahwa kulit hitam Batara Ismaya adalah lambang atau simbol kelanggengan atau keabadian. Dia akan terus selalu ada di setiap masa ke masa sampai kapanpun juga. Setelahnya, Sang Hyang Podowenang yang tak lain adalah ayahnya mengusap ubun-ubunnya dengan pusaka Retno Dumilah. Tubuh Batara Ismaya memancar cahaya pelangi yang melengkung dengan indah. Selain itu, ataupun selain disebut Ismaya, dia juga akan disebut-sebut sebagai Batara Ismara. Dia juga akan disebut-sebut sebagai Batara Samara. Dia juga akan disebut sebagai Batara Semar. Dia juga akan disebut sebagai Sang Hyang Jagat Wungku. Dia juga akan disebut sebagai Sang Hyang Jati Wasesa atau Sang Hyang Surya Kinta. Para kadang kinasiku, kiranya apa yang telah terceritakan di atas dapat dimasukkan ke dalam diri untuk diambil pelajarannya, guna kemudahan dalam pribadi melakukan laku spiritual hakikat hidup. Semua yang terukir dalam kisah sangat mengandung filosofi yang bila pribadi cerdas, maka akan bisa menemukan suatu benang merahnya. Saya mengucapkan salam rahayu, sagung dumadi untuk semuanya, terkhusus untuk para kadang kinasihku beserta para keluarga dan orang-orang yang dicintai serta mencintai, yang senantiasa dirahmati dan maha murni nan suci hidup. Keberkahan dan kesempurnaan jati yang langgeng abadi untuk kita semua. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Om. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan terserahkan kita semua